Shalom, selamat bertemu semula di dalam Blended Health Ministry. Puji Tuhan, terima kasih, syukur kita dapat bersama sekali lagi di dalam sebuah perkumpulan di alam maya ini. Dan terima kasih kesempatan yang indah bagi setiap satu kita untuk menikmati sebuah lagi pelajaran yang akan kita pelajari pada malam ini, di mana pelajaran yang akan kita sama-sama nikmati dan pelajari pada malam ini adalah sebuah pelajaran yang berjudul 4 dasar message kesehatan Adventist. Saya hamba Tuhan Pastor Erwin Gedaun sangat bersyukur berterima kasih kesempatan yang indah ini untuk mengongsikan pelajaran yang akan dibawakan pada malam ini. Pelajaran kita pada malam ini adalah sebuah pelajaran yang datangnya daripada satu lecture dan juga daripada buku seorang yang saya sangat sanjungi, yaitu bekas profesor kami, Dr. Cesar Augusto Galvez. Beliau berasal daripada negara Peru, dan beliau merupakan bekas Dean kepada Public Health Department di sekolah kita di IAS di Filipina. Dan sekarang beliau bertugas sebagai profesor di negara asal beliau, yaitu di Union Peru University. Dan buku yang dimaksudkan tadi adalah sebuah buku yang berjudul The 7 Secrets to Change. Jadi sebelum kita bersama-sama di dalam pembelajaran kita pada malam ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin kita sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan sekali lagi yang indah bagi kami untuk berkumpul bersama. Tujuan untuk menikmati pembelajaran sebuah perkongsian yang baik, yang pasti Engkau sudah berkati dan urapi sehingga akan setiap satu perkongsian yang akan kami dengar ini ya Tuhan akan membawa kami lebih untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga untuk menyahut panggilan daripada-Mu ya Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang maha kuasa, maha mengasihi, dan terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai masa dan saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mendengar menjawab doa ini. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Baik, dasar pertama yang akan kita pelajari adalah dasar Alkitabiah message kesehatan. Dan message kesehatan ini, ataupun dasar Alkitab message kesehatan ini harus dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, antropologi Alkitabiah, dan yang kedua adalah hukum Tuhan. Apakah antropologi? Antropologi adalah perkataan yang datang daripada Yunani, ataupun ya perkataan daripada Yunani yang bermaksud, ada dua perkataan. Yang pertama anthropos, yang bermaksud manusia, dan logos yang pada asalnya bermaksud buah pikiran atau akal pikiran, tetapi lebih mudah kita dapat pahami ataupun dapat pahami dengan dinyatakan sebagai ianya adalah sebuah pembelajaran kita semua. Jadi religious anthropology inilah yang akan kita lihat untuk bagi kita untuk dapat melihat kaitannya Alkitabiah itu, message yang datangnya daripada Alkitab, dan juga message-nya kepada kita sebagai anthropos, sebagai manusia. Kita akan melihat 3 contoh perspektif antropologi keagamaan, bukan saja dari sudut pandang Alkitab kita, tetapi ada 2 lagi sudut pandang perspektif antropologi yang akan kita lihat. Yang pertama adalah Yunani, yang kedua adalah transmigrasi. Inilah yang maksudnya yang tadi, yaitu yang pertama Yunani, kedua transmigrasi, dan yang ketiga adalah sudut pandang yang Anda dan saya sangat kenali, yaitu sudut pandang Alkitab. Jadi dikotomi Yunani. Dikotomi adalah sebuah perkataan yang bermaksud pembahagian di antara 2 bagian. Dan dalam dikotomi Yunani, kepercayaan Yunani ini, manusia, anthropos, kita sebagai manusia, terdiri daripada jiwa dan tubuh. Dan ini adalah 2 elemen yang berbeza, di mana dikatakan bagi kepercayaan Yunani, jiwa itu adalah sesuatu yang baik, ia adalah rohani, ia adalah kekal, dan ia akan dibebaskan
sewaktu kematian. Dan manakala tubuh pula, ia adalah sesuatu yang pada asalnya dan ya dasarnya tidak baik, karena kita boleh jadi sakit dan sebagainya. Ia adalah fana, itulah sebabnya kita boleh mati. Dan ia adalah sementara dan berakhir semasa kematian. Inilah dikotomi Yunani. Jadi kalau kita melihat dari segi gambar raja di sini, jiwa dan tubuh adalah dua entiti yang biarpun berada dalam sebuah satu bagian yang sama, tetapi ia adalah dua entiti yang berbeda. Berbalik kepada apa yang sudah kita pelajari tadi ataupun dengar tadi, jiwa adalah baik, rohani kekal, sementara tubuh adalah tidak baik, fana sementara, dan berakhir semasa kematian. Hasilnya, penting untuk mengukuhkan perkembangan jiwa. Jadi jiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu rohani, artinya kita harus, kalau dari segi kepercayaan Yunani, kita harus berusaha untuk memperkukuhkan perkembangan jiwa ini. Tidak mementingkan penjagaan tubuh karena ianya adalah suatu yang fana. Jadi gaya hidup, yaitu kesehatan, tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan kerohanian. Jadi tidak ada keutuhan ataupun lebih yang kita kenali dalam beberapa hari ini yang dipanggil sebagai holiness. Dikotomi transmigrasi pula, ia adalah di mana dikatakan jiwa adalah entiti hidup dan melalui proses reinkarnasi hidup semula, dan matlamat adalah untuk menjadi Tuhan. Nah, inilah transmigrasi ya. Tubuh menjadi peluang untuk kemurnian jiwa melalui proses penyangkalan yang mencemarkan. Dan jiwa dan tubuh saling bergantung, tetapi kalau kita melihat daripada perspektif Alkitabiah nanti, kita akan lihat bagaimana dalam dikotomi transmigrasi ini tidak memerlukan Kristus. Tapi jiwa dan tubuh ini adalah saling bergantung di antara satu dengan yang lain. Jadi jiwa itu adalah entiti hidup, dan jiwa ini akan membawa suatu peluang bagi mereka yang percaya kepada proses transmigrasi ini, kepada suatu peluang menjadi dewa ataupun Tuhan. Dan tubuh ini menjadi sebuah peluang untuk digunakan oleh kita bagi mereka ya yang percaya kepada transmigrasi ini untuk pemurnian jiwa tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan dalam pemurnian ini adalah melalui proses penyangkalan yang supaya mereka ataupun tubuh mereka dan jiwa mereka itu tidak dicemarkan. Hasilnya, mereka menghormati kehidupan, tidak membunuh binatang, dan tidak memakan daging, terutamanya lembu. Dan kenapa? Karena mereka sangat percaya bahwa itu adalah salah satu daripada reinkarnasi daripada dewa. Tubuh adalah, berbalik lagi tadi, peluang untuk kemurnian. Gaya hidup sehat berkait rapat dengan kehidupan. Tetapi biasanya adalah itulah, kita secara pribadi akan mengusahakan kemurnian tubuh dan jiwa ini. Dan bagaimana jiwa kita ini tiba kepada ini status dewa ataupun Tuhan adalah bergantung kepada bagaimana kita menggunakan peluang dalam tubuh kita ini untuk memurnikan baik tubuh, apa yang kita makan, apa yang kita pikir, dan lakukan agar jiwa di dalam tubuh ini dapat disucikan dan dapat melangkah masuk ke dalam proses transmigrasi sebagai seorang dewa ataupun sebagai seorang Tuhan. Perspektif Alkitabiah pula, kita berbalik kepada Kejadian 2 ayat 7 yang mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Awal buku Kejadian, di awal buku Alkitab, kita langsung diperkenalkan kepada Tuhan pencipta manusia.
Dialah yang mencipta Adam dan Hawa. Dan dialah yang memberikan hidup kepada Adam dan Hawa, justru kepada setiap satu kita sebagai manusia. Dan Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita membaca dalam Keluaran 15 ayat 26 yang mengatakan demikian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Satu lagi ayat dalam Yohanes 5:14 mengatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hasilnya daripada apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita lihat daripada beberapa ayat yang sudah dikongsikan sebentar tadi, manusia adalah jiwa yang hidup. Jiwa dinyatakan melalui fisikal, emosi, dan kerohanian kita. Tubuh adalah ekspresi jiwa yang dapat dilihat. Saling bergantung di antara satu dengan yang lain, yaitu jiwa dan tubuh saling bergantung di antara satu dengan yang lain. Ada lebih daripada 1.000 ayat dalam Alkitab yang boleh dikaitkan dengan kesehatan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena satu dimensi memberi impak atau kesan secara positif atau negatif terhadap dimensi yang lain. Apapun, karena ingat kita adalah ciptaan Tuhan. Dan daripada apa yang kita pelajari daripada buku Kejadian, Tuhan memberikan kepercayaannya kepada Adam dan Hawa untuk menjadi penatalian di dalam dunia ini. Dan apa yang kita lakukan? Memberi impak kepada apa yang ada, baik daripada diri kita ataupun daripada perkara-perkara yang ada di luar sana. Jadi itulah sebab kenapa Tuhan menitik beratkan bagaimana manusia itu berada di tengah-tengah penciptaannya dalam dunia ini. Kita dalam apa saja pilihan yang kita lakukan, memberi impak sama ada ianya sebagai satu kesan positif atau negatif kepada dimensi-dimensi, baik tubuh, jiwa, ataupun perkara-perkara yang ada di luar sana. Manusia diciptakan secara utuh, whole, jatuh ke dalam dosa, dan mati, dan akan dibangkitkan. Pemulihan penuh daripada Tuhan. Jadi kita pasti mengetahui, ya, kita sebagai Kristen kita mengetahui bahwa manusia diciptakan secara sempurna. Kita lihat daripada buku Kejadian, Tuhan mengatakan, lalu Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Begitu sempurna, begitu whole. Tetapi akibat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka disitulah bermulanya bagaimana diri kita sebagai antropos ini, sebagai manusia ini, mulai mengenal apa artinya perkataan dan keadaannya kematian. Tetapi, seperti mana Alkitab telah bermula dengan Allah, Allah jugalah yang akan memberikan pengharapan melalui pemulihan penuh daripada kekuasaannya kepada kita sebagai manusia.
Markus 6 ayat 55-56 mengatakan pelayanan Yesus adalah menyembuh, mengajar, dan berkhotbah. Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan, mengajar, dan berkhotbah. Suatu pelayanan yang whole, pelayanan yang penuh, di mana ia memberitahu dan memperingatkan kepada kita pengharapan pemulihan yang dibawa oleh Tuhan itu kepada kita sebagai manusia. Yohanes 10 ayat 10. Inilah tujuan sebenarnya Tuhan bagi kita sebagai manusia. Dia mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh kelimpahan. Tuhan tidak pernah menginginkan kehidupan seorang manusia itu dipenuhi dengan penyakit, sakit, dan pelbagai perkara-perkara yang membuatkan kita merasa sepertinya kita berada dalam keadaan yang terkutuk ataupun keadaan yang tidak baik. Tuhan dengan jelas menyatakan, aku datang supaya mereka, yaitu kita sebagai manusia, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keluaran 15:26 mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh berbalik kepada pernyataan yang telah kita bacakan beberapa slide yang tadi, dia mengatakan dan menjadi peringatan kepada kita, kata-kata daripada Tuhan untuk kita sebagai ciptaannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kesehatan adalah berkat daripada kepatuhan kita kepada hukum Tuhan. Sakit atau yang sakit penyakit berkaitan dengan gaya hidup adalah kesan daripada keingkaran atau ketidakpatuhan kita terhadap hukum Tuhan. Jadi kita mungkin bertanya, hukum Tuhan yang mana satu? Jadi kita lihat di sini, kita tahu bahwa hukum 10 itu adalah hukum moral. Kita tahu dalam alam sekitar ini adalah juga ciptaan tangan Tuhan, hukum alam. Ingat, kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengubah ini itu dalam hukum alam, karena ia adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Lihat, apabila kita ataupun manusia coba untuk mengubah oleh karena mungkin ketamakan di mana deforestation berlaku, di mana ini pembalakan yang berleluasa berlaku, kita akan lihat bermacam-macam akibat yang buruk terjadi. Itulah hukum alam dan hukum tubuh, atau lebih kita kenali sebagai hukum kesehatan. Jadi bagaimana kita tidak mematuhi hukum-hukum ini dengan ignorance ataupun ketidakpedulian, dengan tidak menjaga dan melalui kesilapan dan secara sengaja tidak mematuhi. Jadi ini adalah lebih kepada apabila kita lihat kepada setiap satu hukum ini, kita pastinya dapat melihat dengan lebih jelas apabila kita melihat kepada hukum kesehatan. Apabila kita tidak mematuhi, pasti akan ada kesannya. Dan begitu juga dengan hukum moral dan juga dengan hukum alam. Saya harap ini adalah suatu yang jelas bagi kita. Dan yang seterusnya, dinamik kesehatan dan penyakit bergantung kepada yang pertama, kepatuhan dan ketidakpatuhan ataupun ketidakpatuhan kepada hukum Tuhan. Dan yang kedua, mohon maaf ada typo di situ, tanggung jawab pribadi kita dan gaya hidup kita. Ingat, tema kepada Blended Health Ministry kita ini adalah Heal, Die, Lifestyle. Gaya hidup, tanggung jawab pribadi setiap satu kita. Baik, mari kita langsung melihat kepada dasar
yang kedua. Message Advent melalui roh nubuat. Jadi kita tahu apabila kita berbicara mengenai roh nubuat, ia berbicara mengenai tulisan Puan Ellen G. White. Ellen G. White telah menulis lebih daripada 2.000 halaman buku tentang kesehatan. Dia mendapat lebih daripada 2.000 penglihatan dan mempunyai penulisan total lebih daripada 100.000 halaman. Yang luar biasa ya. Antara penglihatan yang diterima adalah message tentang kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Tujuan message kesehatan Advent dalam buku Roh Nubuat, buku Evangelism, halaman 263 mengatakan, pekerjaan reformasi kesehatan Tuhan adalah bertujuan untuk mengurangkan kesengsaraan dalam dunia ini dan untuk memurnikan gerejanya. Jadi lihat, tujuan message kesehatan Advent adalah panggilan daripada Tuhan untuk mengurangkan kesengsaraan yang ada dalam dunia ini dan untuk memurnikan gerejanya. Apakah isi kandungan message kesehatan Advent? Ia merangkumi keseluruhan gaya hidup, kebersihan dan tabiat sanitasi, tabiat kesehatan pribadi, dan perawatan dan juga penyembuhan. Sekilas pandang betapa meluasnya message kesehatan Advent yang ditulis oleh Ellen G. White. Jadi ini adalah suatu sekilas pandangan contoh-contoh yang boleh kita lihat. Kalau kita melihat satu persatu sangat banyak ya, tetapi cukup bagi kita pada malam ini untuk memahami betapa meluasnya message kesehatan yang dikurniakan dan juga diberikan oleh Tuhan kepada hambanya Ellen G. White. Dan daripada penglihatan dan perkongsian itu, Ellen G. White menulisnya ke dalam buku-buku yang dapat memberkati dan kita nikmati pada waktu ini. Message untuk ibu prakelahiran. Dia menitik beratkan kepentingan penjagaan kesehatan ibu dan emosi seorang ibu sewaktu hamil. Ia memerlukan peningkatan makanan yang paling berkualitas untuk ditukar menjadi darah. Kecuali jika dia mempunyai bekalan makanan berkhasiat yang banyak, kandungannya dirampas daripada kecerdasan dan kecerdasan. Council on Diet and Food 219. Ingat perkongsian daripada Madam Helen Wong beberapa malam yang lalu, dia berbicara mengenai darah. Bagaimana tubuh kita ini adalah mengenai darah. Darah yang membekalkan nutrisi, oksigen, dan banyak perkara ke dalam tubuh badan kita. Dan lihat, message daripada buku Roh Nubuat daripada Ellen G. White mengatakan demikian. Ia memerlukan peningkatan makanan yang paling berkualitas untuk ditukar menjadi darah. Kecuali jika dia mempunyai bekalan makanan berkhasiat yang banyak, yang merujuk kepada ibu yang hamil ini, kandungannya, yaitu bayi yang berada dalam kandungan itu, dirampas daripada kecerdasan. Yang seterusnya, Ministry of Healing 383, makanan terbaik bagi bayi adalah makanan yang dibekalkan oleh alam semula jadi. Bermula dengan dengan susu ibu. Inilah yang terbaik. Kita lihat daripada hospital-hospital kita sangat jelas ya dalam klinik ibu dan anak. Mereka terus-menerus memberitahu kepada para ibu bahwa susu ibu adalah yang terbaik. Lihat Ellen G. White dalam perkongsian buku Roh Nubuat dalam Ministry of Healing mengatakan makanan terbaik bagi bayi adalah makanan yang dibekalkan oleh alam semula jadi. Pergi kepada diet. Diet paling berkhasiat. Dalam Manual for Canvases 296 mengatakan gabungan bijiran, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan yang disediakan secara semula jadi memberikan lebih banyak khasiat untuk fisikal dan mental daripada diet-diet lain. Jadi
Apa yang sudah kita pelajari daripada perkongsian Madam Helen Wong adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pasti kita sangat diberkati, sekurang saya secara pribadi diberkati. Dan apa yang dinyatakan oleh Puan Ellen G. White melalui bukunya, daripada hasil daripada inspirasi penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, memberitahu kepada kita bahwa bijiran, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan yang disediakan secara semula jadi memberikan lebih banyak khasiat untuk fisikal dan mental daripada diet-diet yang lain. Amin, puji Tuhan dengan pernyataan itu. Dan sekarang ini kita lihat pula message Ellen G. White dalam buku Ronobuat mengenai olahraga untuk minda sihat. Education halaman 195 mengatakan kekuatan mental dan rohani bergantung kepada kekuatan dan aktiviti fisikal. Jadi kekuatan mental dan rohani kita mempunyai kebergantungannya kepada kekuatan dan aktiviti fisikal. Wah, luar biasa ya. Di mana apabila kita kerap bersenam menguatkan tubuh badan kita dari segi fisikal kita, ia juga akan menyumbangkan kekuatan kepada mental dan rohani kita. Jadi ini sesuatu yang sangat baik bagi kita untuk kita ingati bahwa untuk mempunyai kerohanian yang kuat dan mental yang kuat, justru ataupun lebih kepada rohani, ya, jangan pernah lupa dan pernah ketengahkan mengatakan bahwa senaman itu, berolahraga itu, kekuatan fisikal itu tidak ada kaitannya dengan kerohanian. Ia adalah diberitahu kepada kita oleh Ellen G. White dalam buku Ronobuat Education halaman 195. Kemudian Ellen G. White juga dalam message kesehatan yang ada, dia memberitahu sokongan terhadap profession perubatan. Ministry of Health halaman 111, Kristus adalah ketua sebenar bidang perubatan. Puji Tuhan, kita ataupun hospital kita di Penang Adventist Hospital, mereka mempunyai satu tema yang luar biasa, yang benar-benar mendukung tinggi apa yang dinyatakan dalam Ministry of Health halaman 111 ini, di mana moto apabila kita pergi, bagi kita yang pernah pergi ke Penang Adventist Hospital, di hadapan hospital kita akan kelihatan tema yang ada seperti dalam gambar ini yang mengatakan Tuhan menyembuh, kami membantu. God heals, we help. Puji Tuhan dengan perkara itu. Dan secara pribadi saya sangat diberkati apabila berada di Penang Adventist Hospital beberapa tahun yang lalu bersama dengan semua pesakit, dan diberi kesempatan untuk bersama dengan seorang pesakit dan mendengar ini counsel daripada dokter kita pada ketika itu. Mereka juga emphasize ataupun menitik beratkan, mereka bermula nasihat mereka dengan mengatakan Tuhan menyembuh, kami membantu. Dan saya sangat terharu dan merasa begitu bangga karena hospital kita di Penang, di Pulau Pinang, sangat-sangat mendukung tinggi pernyataan yang dikatakan atau dinyatakan dalam Ministry of Health halaman 111 ini, di mana Tuhan itu, Kristus, adalah ketua sebenar bidang perubatan. Apakah matlamat utama message kesehatan Advent adalah untuk suatu kehidupan yang penuh? Berbalik kepada Yohanes 10:10, message Tuhan itu sendiri kepada kita, bahwa Dia datang ke dunia ini agar setiap satu kita mempunyai kehidupan yang penuh, abundant life, kehidupan yang diberkati dengan limpahnya. Education 195 mengatakan, apa saja yang mempromosikan kesehatan fisikal, mempromosikan sebuah perkembangan minda yang kuat dan keseimbangan karakter yang baik. Dan inilah matlamat utama. Ya. Dan cara mempromosikan message kesehatan Advent ini ada beberapa caranya, tetapi daripada apa yang kita lihat di sini, dikatakan melalui pengalaman, melalui contoh di rumah dan gereja, melalui model kesehatan di sekolah, melalui perubahan yang progresif, perubahan melalui didikan, dan Education 528 mengatakan kita
mesti mendidik secara senang hati dan secara bijak. Pendidikan dan contoh adalah metode yang paling efektif untuk mempromosikan perubahan tabiat kesehatan. Dan kita akan lihat nanti pada dasar yang keempat mengenai bagaimana kita dapat mempromosikan message kesehatan Advent ini secara baik dan nyata kepada teman-teman kita dan bahkan keluarga kita secara pribadi. Message Tukan Bahasa 157 mengatakan, melalui kebaikan dan budi bahasa dari semua orang di dunia, para reformis kesehatan. Jadi maksudnya di situ, reformis harus menjadi yang paling tidak mementingkan diri, paling baik dan paling sopan. Dan maksudnya bagaimana kita mempromosikan. Ya. Ellen G. White mengatakan demikian. Bagi kita, reformis kesehatan, kita harus menjadi yang paling tidak mementingkan diri. Artinya kita merendahkan diri. Kita adalah orang-orang yang rendah diri, paling baik dan paling sopan. Apabila kita menyatakan message kesehatan Advent ini kepada mereka-mereka yang di luar sana. Kembali kepada pernyataan yang tadi mengatakan kita mesti mendidik secara senang hati dan secara bijak. Dan bagaimana? Melalui pengalaman, contoh kita di rumah dan gereja, melalui model kesehatan di sekolah, melalui perubahan yang progresif, dan perubahan melalui didikan. Mari kita lihat kepada dasar ketiga kita pada malam ini. Dasar scientific message kesehatan Advent. Mungkin kita tertanya-tanya, apakah benar ada dasar scientific message kesehatan Advent? Saudara-saudara yang dikasih Kristus, mari kita sama-sama melihat dan mempelajari. Pelajaran dari antropologi Alkitabiah. Mari kita pergi kembali sedikit. Mengulang kaji, mengimbas kembali. Pelajaran dasar pertama antropologi Alkitabiah. Kepenuhan atau wholeness adalah ciri utama bagi manusia. Jadi manusia adalah jiwa yang hidup. Dan satu dimensi mempengaruhi secara positif atau negatif dimensi yang lain. Dan oleh sebab kita mengetahui kita ini adalah ciptaan Tuhan dan bagaimana Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa dan kita dalam dunia ini jatuh ke dalam dosa. Kita sebagai manusia memerlukan, berharap, menginginkan pemulihan. Dan pemulihan yang boleh diberikan adalah hanya datangnya daripada Kristus secara menyeluruh. Jadi kepatuhan kita kepada hukum-hukum Tuhan dan pengharapan akan janji Tuhan apabila kita mengalami pemulihan total di surga. Firman Tuhan dan sains. Penekanan terhadap wholeness atau keutuhan, kesejahteraan, wellness telah disahkan oleh sains. Dimensi psikologi dan kerohanian mempunyai asasnya di dalam dimensi fisikal. Scientific Research Association, jadi inilah antara badan-badan kajian yang ada dalam dunia ini, mengatakan seorang pengkaji yang bernama Ratey pada tahun 2008 mengatakan senaman aerobik yang sistematik dan tetap akan membantu melawan stres, kemurungan, dan anxiety atau keresahan. Ia akan juga membantu menguatkan saraf kita, ia membantu memberi perasaan kesejahteraan, ia menyegarkan minda dan kehidupan, menajamkan pemikiran, membantu menguatkan memori, dan menyediakan otak untuk sedia belajar. Ini scientific research daripada bagaimana aerobik, olahraga, senaman itu memberi impaknya kepada minda. Mari kita jangan lupa kepada apa yang sudah kita pelajari daripada dasar pertama tadi dan juga dasar yang kedua yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan daripada kekuatan fisikal kita, memperkembangkan kekuatan fisikal kita akan juga mempengaruhi mental dan rohani
kita semua dari Scientific Research Association. Nah, ketika ini kita lihat di hadapan kita, perkongsian ini memberitahu kepada kita bahwa apa yang dinyatakan itu adalah benar. Mari kita teruskan, saudara-saudari. Pemakanan pula. Dan ia berbicara mengenai pemakanan sarapan yang seimbang. Scientific Research Association, seorang lagi pengkaji yang bernama Staub, tahun 2008, mengatakan, apabila kita memakan sarapan yang seimbang, ia memberikan tenaga yang cukup untuk kita bekerja dan meningkatkan prestasi bagi para pelajar untuk pembelajaran. Dan ia juga menghindari kelesuan, kelaparan, dan keresahan. Ia juga membantu dalam menambah baik quality tidur. Sekali lagi mohon maaf ada typo di situ. Dan ingat, banyak di antara dan ramai orang di luar sana yang mempunyai masalah untuk tidur. Mereka mendapati sangat sukar bagi mereka untuk tidur, dan itulah sebabnya banyak orang menggunakan obat untuk membantu mereka agar mereka dapat tidur. Tetapi lihat, dalam kajian saintifik ini mengatakan pemakanan sarapan yang seimbang dapat membantu menambah baik quality tidur agar kita tidak perlu atau terlalu bergantung kepada obat-obatan. Kita lihat kembali kepada dan review kembali saranan dan juga dasar pertama Alkitabiah. Dinamik kesehatan dan penyakit bergantung kepada kepatuhan, ketidakpatuhan kepada hukum Tuhan, dan tanggung jawab pribadi, yaitu gaya hidup kita. Jadi lihat di situ, gaya hidup. Dan ketidakpatuhan atau kepatuhan atau ketidakpatuhan memberi impak kepada apa yang berlaku kepada diri kita. Mari kita teruskan. Gaya hidup, dinamik kesehatan, dan penyakit. Di antara gaya hidup ini yang kita lakukan dan kita pilih memberi impak sama ada kehidupan kita atau tubuh kita ini mempunyai sakit ataupun apakah kita akan menjadi sehat. Jadi ya adalah suatu yang sangat jelas di sini ya. Jadi mari kita lihat seterusnya. Pilihan tabiat kita menjadi tanggung jawab kita yang menjadi penentu sebagian besar dinamik kesehatan kita. Sememangnya ada penentu yang lain, tetapi ia adalah suatu penentu bagian yang besar kepada dinamik kesehatan kita. Sains menyokong dan mengesahkan perkara ini melalui behavioral epidemiology yang diaplikasikan untuk memahami dan menghindari penyakit yang dikaitkan dengan gaya hidup kita. Apakah behavioral epidemiology itu? Ia berasal dari psikologi kesehatan dan obat kepada tabiat, yaitu behavior medicine. Ia adalah pembelajaran tabiat yang berhubung kait dengan penyakit atau kesehatan di dalam corak tabiat. Di mana apabila kita menyentuh tentang behavioral epidemiology, dalam apa yang ada dalam behavioral epidemiology dan apa yang mereka akan kaji dan apa yang akan mereka lihat adalah mereka akan menentukan kaitan di antara tabiat dan kesehatan, menghasilkan cara untuk mengukurnya, mengenal pasti pengaruh, mengevaluasi campur tangan untuk membantu perubahan daripada apa yang sudah berlaku, dan menerjemah kajian kepada aplikasi atau praktis seseorang individu agar jika mereka sakit, mereka boleh berubah kepada seorang yang kembali sehat. Penyebab kematian tertinggi dunia. Mari kita lihat sebagian sedikit statistik yang ada dalam dunia ini yang bersangkut paut dengan gaya hidup dan juga dengan tubuh badan kita sebagai manusia. World Health Organization WHO 2020 mengatakan penyakit jantung dan stroke, penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia ini dalam 20 tahun kebelakangan ini. Jadi dia menjadi juara ya, penyakit jantung dan stroke. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian tertinggi. 17,9 juta orang yang mewakili lebih kurang 30% kematian seluruh dunia.
Dan 5,5 juta orang mati akibat daripada stroke setiap tahun, mewakili lebih kurang 13% kematian seluruh dunia. Biarpun pada saat ini kita berada di kala pandemik dan kita lihat dalam statistik kematian yang sudah berlaku akibat daripada COVID-19 ini begitu banyak, tetapi masih tidak mampu untuk menyaingi pembunuh tertinggi dunia. Penyebab tertinggi kematian dunia, yaitu penyakit jantung dan stroke. 80% daripada penyakit kardiovaskular ini boleh dihindari. Caranya adalah mengubah gaya hidup. Ini bukan daripada saya, bukan daripada Alkitab, tetapi ia adalah pernyataan daripada dunia saintifik. Dia mengatakan demikian. Caranya adalah dengan mengubah lifestyle, gaya hidup kita. Yang pertama, berhenti merokok jika kita merokok. Kedua, giat bersenam. Sekurang-kurangnya 30 hingga 40 menit, sekurang-kurangnya 3-4 hari seminggu. Inilah saranan WHO ya. Berhenti meminum alkohol. Kurangkan pemakanan daging, makanan ringan, gula, dan garam. Jadi highlight perkataan kurangkan. Ya. Tinggalkan, bukan tinggalkan, tetapi mohon maaf, tingkatkan pemakanan bijiran, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan yang seterusnya dan yang terakhir mengatakan kurangkan stres. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Dan apabila kita melakukan 6 langkah ini, kita dikatakan oleh kajian saintifik akan merasakan hasil yang luar biasa. Di mana dikatakan 80% daripada penyakit kardiovaskular boleh dihindari. Jadi inilah yang boleh kita lakukan. Jadi gaya hidup penentu dinamik kesehatan atau penyakit. Gaya hidup kita adalah sesuatu yang menentukan apakah kita ini akan menjadi sehat ataupun apakah penyakit akan datang kepada kita. Dilihat semuanya adalah daripada gaya hidup kita. Kembali kepada pengulangan saranan Alkitabiah. Alkitab telah mengajar perkara ini lebih kurang 3.500 tahun yang lalu. Apabila Tuhan mengatakan kepada umatnya bahwa kesehatan dan penyakit dititik beratkan kepada tanggung jawab individu terhadap pilihan gaya hidup. Dan perkara ini telah disahkan oleh dunia sains dan ianya adalah benar. Jadi kita sudah lihat daripada saranan dasar Alkitab, dasar roh nubuat, dan dasar saintifik. Dan setiap satu dasar, 3 dasar yang ada ini saling mensahkan, mendukung, mensupport satu dengan yang lain. Dan apa yang Tuhan sudah nyatakan sejak daripada penciptaan sehinggalah pada saat ini tidak pernah tidak relevan. Ia adalah sentiasa panggilan Tuhan kepada manusia. Ia adalah ciptaan asal Tuhan kepada manusia. Ia adalah tujuan asal bagi Tuhan untuk kita secara dasarnya. Agar kita sebagai manusia mempunyai kehidupan yang penuh. Dan kita tibalah kepada dasar yang keempat. Dasar pendidikan message kesehatan Advent. Mendengar setiap satu dasar yang sudah kita dengar sebentar tadi. Dasar pertama, Alkitabiah. Dasar kedua, dasar message kesehatan Advent, roh nubuat. Dan dasar ketiga, dasar saintifik. Dan daripada dasar pendidikan ini, bagaimana kita agar ianya menjadi sebahagian daripada sahutan kita terhadap panggilan Tuhan ini kepada setiap satu kita. Kenapa perubahan itu bukan mudah? Satu yang kita tahu dan harus kita ketahui. Dan pasti kita semua bahkan sudah ketahui. Perubahan itu adalah bukannya mudah. Secara pribadi saya sangat mengetahui perkara ini.
Dan pada saat ini saya juga masih juga struggling ya, terus menerus berusaha untuk terus berbalik kepada panggilan daripada Tuhan. Tetapi perubahan tidak mudah. Karena tabiat biasanya mempunyai hubung kaitnya dengan adat istiadat, culture, dan juga dihubungkan dengan komponen emosional. Jadi perubahan itu tidak mudah. Jadi apabila saya berbicara mengenai adat istiadat, saya masih teringat nenek saya apabila masa kecil dia mengatakan apabila dia sauk itu nasi ke dalam piring menggunung tinggi ya, dan dia katakan, oh kamu harus kasih habis setiap satu itu nasi itu, karena jika tidak, oh malaikat akan menangis, dia katakan. Dan saya sangat percaya karena saya sangat mengasihi nenek saya dan ibu saya dan juga ya bapak, mereka mengatakan perkara yang sama, dan lalu itulah saya menghabiskan. Tidak ada yang tertinggal dalam piring nasi. Kalau Gunung Kinabalu itu nasi habis juga rata ya. Dan tapi sebenarnya bukan itu maksudnya, bukan maksudnya mereka ada malaikat menangis, tetapi mereka inginkan kita untuk menghargai betapa sukarnya. Karena ingat kita sebagai orang-orang di Sabah ini, khususnya bagi kita dusun, kita menanam dan menuai padi ya. Dan bukan mudah untuk menanam dan menuai padi. Satu proses yang cukup panjang dan cukup memenatkan, dan apabila kita sudah selesai semuanya dan kita menghasilkan ini beras dan berada di piring kita, itulah kita teringat betapa sukarnya ini penanaman dan penuaian padi ini. Jadi itulah kenapa nenek saya mengatakan kamu harus habiskan, karena dia mengetahui bukan mudah awal pagi bangun dan pergi mengatam ataupun menuai dan juga menanam dan sebagainya, dan sehinggalah ia berakhir di piring. Dan itulah maksudnya di situ hubung kait dengan adat. Dan apabila kita berbicara dengan komponen emosional, apabila kita mungkin memakan sebuah makanan, contohnya es krim berperisa coklat, kita mungkin terus teringat satu masa di mana kita berada bersama di sebuah taman, dan kita berada bersama dengan bapak kita atau ibu kita, dan kita merasa begitu bahagia, saat yang tidak dapat dilupakan. Dan itulah momen di mana hubung kaitnya es krim coklat itu akan berhubung dengan emosi kita. Nah itulah sebab apabila kita mengatakan, oh apabila ada orang mengatakan, oh jangan kamu makan es krim coklat lagi, dan kita langsung mengatakan kita merasa sedih karena ia bukan saja sekadar es krim semata-mata, tapi ia berhubung kait dengan memori, emosi yang sangat kuat di dalam ini es krim. Jadi perubahan itu bukan mudah. Ia akan menjadi mudah jika ada campur tangan kekuasaan Tuhan. Dan ya ini berlaku ya. Dan langsung tidak mempunyai keinginan ya, maksud saya ada satu contoh di sini adalah apabila seseorang itu langsung tidak mempunyai keinginan untuk merokok selepas dia berdoa dan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Saya pernah bersama dengan seorang ya, yang dimana dia mengatakan apabila kami belajar Alkitab dan tiba di topik kesehatan, dan dalam topik itu mengatakan jangan merokok. Dan dia kemudiannya berpikir panjang dan dia mengatakan, pastor, saya adalah seorang perokok dan bagaimana saya supaya berhenti. Dan kami berdoa bersama, dan itulah dia berdoa dan berdoa. Kemudian dia beberapa lama kemudian dia mengatakan, pastor, kamu tahu saya tidak lagi mempunyai keinginan untuk merokok, saya sudah pulih. Wah, suatu kesaksian yang luar biasa. Jadi inilah maksudnya campur tangan kekuasaan daripada Tuhan. Dan juga bergantung kepada apakah pengetahuan kita untuk perubahan itu cukup ataupun tidak. Dan apakah pergantungan kita kepada pengetahuan itu semata-mata, apakah ianya cukup? Ianya, sukacitanya tidak. Perkara yang mampu mengubahkan adalah pendidikan. Dan inilah maksudnya dasar yang keempat, pendidikan.
pendidikan kesehatan, pendidik kesehatan. Siapakah mereka pendidik kesehatan? Mereka adalah orang-orang yang seperti Madam Helen Wong, dan mungkin saya juga boleh dikategorikan sebagai pendidik kesehatan karena inilah emphasis yang sudah kami pelajari, yaitu health promotion. Dan ada ramai para dokter, mereka juga adalah pendidik kesehatan, dan mereka-mereka yang menitikberatkan kesehatan tubuh seseorang individu. Pendidik kesehatan mempelajari tabiat yang membawa kepada kesehatan dan proses untuk berubah secara berhemat. Ia menyasarkan untuk mengubah bukan saja pengetahuan tetapi sikap, kepercayaan, dan tabiat. Dalam buku Ellen G. White, Evangelism 528, berbalik kepada kata-katanya tadi, kita mesti mendidik dengan ramah dan dengan penuh kebijaksanaan. Bila keperluan untuk perubahan, ASAP, as soon as possible. Jika pada malam ini kita mendengar, puji Tuhan, syukur jika Roh Kudus menyentuh setiap satu kita dan kita disentuh, dan Roh Kudus memberi kita sebuah impression yang mengatakan, saudara atau saudari, kamu mempunyai sesuatu yang perlu kamu ubah. Dan inilah, bila perlu untuk berubah, as soon as possible. Ya, bermula di mana? Di rumah. Bagi anak-anak, ibu bapak menjadi contoh. Bagi kita sebagai ibu bapak, kita juga memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anak kita. Dan pada masa yang sama, mendidik diri sendiri agar kita menerima ini kesehatan atau message kesehatan yang membantu kita membawa atau dibawa kepada panggilan asal daripada Tuhan itu. Jadi bagaimana dalam rumah perkembangan atau transformasi. Jadi ini boleh terjadi dengan menjadi contoh dan melakukan dengan bijaksana. Ya. Bijaksana bermaksud di mana kita melakukan dengan berhemat, dengan cara di mana anak-anak ini boleh menerima. Dan luar biasa ya, anak saya mungkin sebagai contoh, dahulu dia itulah ya contoh daripada ibu bapak memakan, karena kami ini belum lagi sepenuhnya vegetarian, kami sekali-sekala masih memakan ikan, dan sekali-sekala memakan jarang juga, tetapi ya sekali-sekala memakan daging ayam. Dan ada waktunya saya memberitahu kepada anak kami ini dan istri, kami berbincang, duduk bersama, dan kami mengatakan, mari kita coba untuk secara perlahan-lahan menjadi vegetarian. Dan siapa yang anak perempuan, dia mengatakan, tapi Daddy, tidak sedap lah tuh kalau ya inilah sudah bagaimana sudah dia punya selera makan. Dan dia katakan demikian. Dan kami kemudian mari kita lihat bagaimana kita untuk mencari resep-resep yang sedap. Dan kami belajar bersama. Dan kami dapat mempelajari resep-resep yang baik, dan puji Tuhan mereka sangat menyukai resep-resep yang vegetarian ini. Dan satu yang luar biasa daripada anak perempuan saya ini adalah apabila dia mengatakan satu persoalan, dia bertanya, bagaimana sebenarnya ini daging ini diproses? Dia tanya, apakah ada video yang menunjukkan bagaimana daging itu diproses? Dan mau tidak mau kami mencari di YouTube ya, bagaimana daging ini proses daripada proses peternakan dan daripada proses penyembelihan. Dan saya tidak boleh berbohong kepada dia karena itulah prosesnya. Dan dia mengatakan, oh beginikah pula bagaimana daging yang masuk ke dalam mulut saya ini selama ini dilakukan, dia katakan. Dan dia langsung mengatakan, Daddy, selepas ini saya tidak lagi mau makan, bahkan menyentuh ini daging, apapun daging, dia katakan. Jadi luar biasanya, sepertinya ada switch turn off, dia off pada hari itu, dan sampai sekarang dia langsung tidak lagi mempunyai keinginan untuk memakan daging. Jadi luar biasa, ini adalah satu
mungkin contoh daripada bagaimana Tuhan itu campur tangan, ya. Jadi berbalik kepada kita punya perkongsian. Sekolah, bagaimana di sekolah? Kemahiran penyelia. Dalam sekolah-sekolah kita, penyelia mempunyai mungkin tanggung jawab agar dalam kantin-kantin sekolah, dalam kafeteria-kafeteria sekolah, kita berusaha untuk menyediakan makanan yang sehat seperti saranan message kesehatan. Dan ia boleh dilakukan secara step by step perkembangan atau transformasi. Yang pasti Tuhan ataupun pasti dilakukan dengan consultation daripada Tuhan melalui doa. Dan mungkin juga boleh dilakukan dengan menetapkan polisi. Dan pada masa yang sama, para penyelia, para guru-guru, pendidik-pendidik yang ada di sekolah kita ini menjadi contoh. Seterusnya, bagaimana kita berubah? Satu kajian yang dinyatakan oleh dua penulis, yaitu Sang-Hee dan Yoon-jong pada tahun 2012 mengatakan pengaturan diri adalah upaya yang difahami dan dapat digunakan oleh orang untuk meningkatkan motivasi, emosi, dan tingkah laku mereka. Watson dan Tapp 2014 mengatakan sebuah skill adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu dengan baik, mengembangkannya melalui pengetahuan dan praktis. Jadi apa yang sudah kita lihat di sini adalah bagaimana pengaturan diri itu kita perlu dan kita harus mempunyai skill. Dan bagaimana skill ini diperoleh melalui pengetahuan. Kita lihat sebenarnya tadi kita mendengar melalui pengetahuan semata-mata tidak cukup. Kita memerlukan didikan dan daripada didikan itu kita mengatur diri kita agar kita berupaya untuk meningkatkan motivasi, emosi kita, dan tingkah laku kepada perubahan kesehatan yang dipanggilkan kepada kita. Dan daripada semuanya itu, skill ini akan membantu kita mengembangkan semua pengetahuan itu, sehingga kan ianya menjadi juga praktis bagi setiap satu kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ingat, jangan terlupa untuk meminta daripada Tuhan, karena Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. The 7-step model daripada apa yang diberikan contoh daripada Profesor kami Dr. Cesar, dia memberi satu saranan dan contoh bagaimana kita boleh berubah dengan mengikuti 7 steps model ini. Yang pertama, goal, kedua, antecedents, ketiga, consequences, keempat, benefits, kelima, programming, keenam, reinforcing, dan ketujuh, komitmen. Mari kita lihat satu persatu. Langkah pertama, tetapkan matlamat. Mengenal pasti perkara yang negatif yang perlu diubah dalam tabiat yang berhubung kait dengan kesehatan. Penting untuk membuat pemeriksaan kesehatan, medical check-up. Jadi inilah kita, agar kita mendapat matlamat, kita harus terlebih dahulu membuat medical check-up. Apakah yang perlu dan apakah nasihat daripada dokter, melihat daripada bacaan-bacaan daripada medical check-up, dan lalu kita akan dapat mengenal pasti perkara-perkara yang perlu diubah. Dan inilah tulis perkara yang positif yang ingin untuk dikecapi jika kita melakukan perubahan, dan pastikan ianya boleh diukur. Contohnya mungkin penurunan berat badan, penurunan bacaan medical, contohnya darah tinggi, bacaan darah kita, bacaan gula, dan sebagainya. Langkah yang kedua, antecedents terhadap tabiat yang perlu diubah. Antecedent adalah sebuah pendahuluan. Pendahuluan di mana kepada keinginan untuk berubah. Bermula dengan bertanya kepada diri dan menjawab secara jujur. Yang membawa kita kepada steps yang seterusnya, kesan buruk versus kesan baik. Consequences versus benefits. Lihat apakah kesannya akan berlaku jika kita meneruskan tabiat yang kurang sehat dalam kehidupan kita. Jika dokter mengatakan, oh kamu mempunyai bacaan darah yang agak tinggi, ataupun dia mengatakan
kamu punya kandungan gula agak tinggi, ataupun asid urik kamu agak tinggi. Dan daripada nasihat dokter itu, kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan kita take note, apakah kesan buruk jika saya tidak berubah. Ingat daripada tadi, daripada dasar ketiga kajian dasar saintifik 80% ataupun 30% daripada kematian tertinggi di dunia ini adalah berdasarkan atau ada hubungannya dengan gaya hidup kita. Dan kemudian kita senantiasa mengingat perkara ini. Kemudian kita akan melihat apakah kesan baik daripada perubahan yang kita akan dapat daripada perubahan yang akan kita lakukan. Dan program yang dipilih, steps yang seterusnya, apakah program yang mungkin kita boleh lakukan untuk dapat kita mengubah apa yang sudah disarankan oleh dokter tadi. Contoh program, mungkin kita memilih pemakanan yang lebih sehat, mengatakan saya mau berubah, saya mau kasih kurang lah saya punya gula atau garam, mungkin saya akan eliminate, saya akan tidak lagi meminum ini minuman bergas, ataupun saya tidak lagi akan memakan terlalu banyak makanan ringan. Kalau boleh, mungkin saya akan tidak lagi memakan ini junk food ataupun makanan-makanan ringan. Ataupun kita mengatakan, saya mau bersenam dengan lebih kerap. Jika kita tidak mendapat tidur yang cukup, kita mengatakan, saya ingin untuk mempunyai sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam tidur setiap malam. Dan itulah antara program yang kita akan pilih. Nah, contoh program ini, kita akan bertanya, susun berdasarkan pertanyaan what, when, where, dan with whom. Apa? Bila, di mana, dan dengan siapa. Kenapa? Karena setiap satu ini, apabila kita bertanya, what? Program berjogging, contoh ya, berjogging sekurang-kurangnya 40 menit. When? Bila? Setiap hari Ahad, Selasa, Kamis, pada jam 5 petang, hingga 5.40 petang. Di mana? Bagi kami yang di Region 9 ini, dekat dengan Taman Tun Fuad, disitulah mungkin tempat yang dipilih, ataupun di Teluk Likas. Dengan siapa? Sahabat karib saya, atau istri, atau suami, atau anak-anak, atau keluarga saya, rekan kerja, siapapun. Kenapa kita harus mempunyai teman? Karena sekurang-kurangnya kita ada accountability partner. Accountability partner ini akan bersama-sama kita dalam journey ini atau perjalanan perubahan ini, dan akan membantu dalam saling memotivasi satu dengan yang lain. Seterusnya adalah pengukuhan. Rancang ganjaran yang akan kita berikan kepada diri sendiri setelah selesai 1 bulan atau 2 bulan atau bila saja ya, dalam mempraktikkan atau mengaplikasikan tabiat kesehatan yang baru yang sudah kita pilihkan itu. Mungkin contohnya bagi kita yang mau bersenam, kita membeli smartwatch yang akan mengukur berapa jauh kita sudah lari, boleh melihat sekurang-kurangnya ada baseline, kita punya tekanan darah, pulse, dan sebagainya. Jadi ini menjadi salah satu daripada contoh hadiah yang boleh kita berikan kepada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah membuat komitmen. Buat sebuah komitmen untuk melakukan perubahan. Lihat kembali kesan negatif yang akan timbul jika kita tidak berubah. Dan lihat juga kesan positif yang akan kita dapat daripada membuat perubahan ini. Rahasia pengekalan terhadap komitmen perubahan. Setelah 1 minggu atau 2 minggu sekali, buat assessment diri. Apa perubahan yang kita rasakan? Mungkin kita merasa, saya merasa semakin cerdas, saya merasa semakin bertenaga. Lihat kepada cermin dan katakan perkara-perkara yang positif dengan perubahan yang sudah kita lakukan. Ingat, kadang-kala kita apabila kita melihat kepada cermin, kita menjadi pengkritik yang terhebat dalam bagi diri kita. Kitalah yang kritik, saya ini tidak guna, lihat saya ini begini dan sebagainya, negatifnya. Tetapi bagi kali ini, untuk perubahan, mari kita usahakan untuk menyatakan yang positif kepada diri sendiri. Saya sudah melakukan, luar biasa, sudah 1 bulan saya melakukan proses ini. Dan ingat, ini adalah sebuah journey
ya bukan suatu yang boleh terus-menerus kita dapat, ya. Ialah sebuah journey karena ia akan menjadi sebagian daripada diri kita, sebagian daripada gaya hidup kita. Jadi inilah kita lakukan. Dan yang terakhir dan yang sangat penting adalah berdoa secara terus-menerus. Kesimpulan. Message kesehatan Advent dari Alkitab diterapkan pada zaman kontemporari melalui roh nubuat dan disahkan oleh sains. Pendekatan pendidikan adalah kaidah terbaik untuk mempromosikan. Jadi 4 dasar message kesehatan Advent ini akan menjadi perubahan yang membawa berkat kepada setiap satu kita apabila kita menyahut. Jadi izinkan saya untuk membaca satu ayat yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 9 sebagai penutupan pelajaran kita pada malam ini, yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap satu kita. Marilah kita terus-menerus berdoa dan berdoa agar setiap satu kita, jika ada keperluan bagi kita untuk mempunyai kesembuhan dalam gaya hidup sesuai dengan tema Heal, Die, Lifestyle, mari kita terus-menerus meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita boleh melakukannya. Tuhan memberkati kita semua dan puji Tuhan. Terima kasih.